Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau mengomentari komentarnya Bu Ilteng ya, yang memprotes video penulis soal oli motor matic itu nggak begitu bagus untuk olinya motor matic. Jadi motor matic olinya lebih baik kalau bukan oli khusus motor matic. Diprotes. Terus ada kata-kata ini: pelajari dulu sertifikasi JASU secara mendalam. Bahan-bahan apa saja yang menentukan grade sertifikasi JASU. Jadi nggak sampai ngomong ngalur ngidul tanpa arah, karena pondasinya aja nggak mumpuni. Hanya sekedar eksperimen pribadi tanpa pengetahuan fundamental tentang apa yang dieksperimenkan dan dibicarakan. Berikutnya penulis ngomong, oke, saya buat videonya yang menunjukkan dokumen JASU itu ya. Jadi dia komentari, nah mantap, kasih juga dasar-dasarnya, jangan sekedar ngalor ngidul di jalan ngomongin JASU tanpa dasar. Sekalian contohkan pembuatan oli dengan grade JASU yang Kisana bahas, biar pemirsa juga nggak tersesat menilai pabrikan oli gara-gara pendapat Kisana yang hanya terbatas sebagai konsumen yang seakan-akan tahu banget harga produksi oli berdasarkan JASU-nya. Nah, ini penulis mau apa ya? Mau lihatkan dokumen JASU, karena kan katanya di dokumen JASU itu sertifikasinya, dokumennya, penjelasannya akan mengasih tahu bahan-bahan apa saja. Terus mana lagi? Oh ya, ada kata-kata grade sertifikasi ya. Terus ini juga contohkan pembuatan oli dengan grade JASU yang di sana pas. Jadi JASU itu punya beberapa dokumen ya. Jadi ini adalah untuk mobil otomotif gasoline engine oil standar JASU M364 2024. Website untuk JASU ini adalah jalos.or.jp. Maaf kalau nggak kelihatan. Ini ada dokumen untuk mobil bensin, ada juga mobil diesel, ini ada untuk mesin 2 tak, ada untuk daftar oli-oli yang lolos, yang memenuhi sertifikasinya ya. Ini juga ada Astra Honda Motor yang ID, yang VET gitu ya, JASU MA, MB, karena MA2 ya. Oh, ada REPS, ada CAS, ada NIP. Apa ini? Nusaraya, Putra Mandiri. Masa NIB? CAS ini mungkin Castrol ya, Repsol. Fed Federal. ID Demitsu. NIP itu apa ya? Nippon Oil mungkin ya, dari Eneos. Ini juga kalau benar. Ini yang versi 1 Desember 2024. Terus ada dokumen ini JASU T903 untuk mesin motor 4 tak. 903 versi 2026, ada juga yang versi awal ini. Ya, kelihatan nggak linknya? Kalau nggak kelihatannya tinggal dicari di jalos.or.jp, atau ya mungkin penulis nanti sertakan di deskripsi link-linknya semuanya ini ya. Ya wis, terus dokumen ini bahas apa? Ya bahas soal prosedur, termasuk juga alasan-alasannya ya. Jadi wis, ini ada prosedurnya, konsepnya. Nah, ini performance classification ini yang paling penting ya. Ini sebelumnya, ini yang versi 2006 nya. Jadi versi sama-sama 2006 ya. Kono loro.
ambo lah wis. Ini klasifikasinya antara JASU MA MB terus MA1 MA2. Evaluasinya dynamic friction, karakteristik, static friction, stop time index. Ini ada angka yang menunjukkan karakteristik untuk bisa masuk kategorinya. Mana lagi? Nah, ini untuk kualitas pakai API ada SG, SH, SJ, SL, SM, SG. Ya, ini ternyata olinya juga perlu memenuhi ini. Terus ini juga ada yang perlu dipenuhi juga seperti sulfated ash maksimumnya 1,2. Ya, ini syarat-syarat yang mirip di API, cuma ini sepertinya contohnya ini aturannya lebih besar daripada yang di API, tapi mungkin ini standar pengukurannya pakai cara yang beda, tapi angka ini lebih besar. Ada shear stability juga, ini 9 menit 12 15 itu maksudnya adalah stay in grid. Ini ada HTAS juga minimal 2,9. Dan ini disebut juga latar belakang dari pengembangan JASU ya. Mengapa kok sampai ada JASU ya? Ini dijelaskan walau Jepang merupakan salah satu negara yang terdepan dalam memproduksi motor 4 tak secara di dunia, tapi quality standar untuk pelumasnya nggak ada. Jadi mereka butuh standar oli. Katanya oli-oli yang beredar itu pakai API, Ilsak sama ACEA. Tapi oli-oli tersebut didesain terutama untuk kendaraan roda 4. Dan ada kekhawatiran bahwa penggunaan oli roda 4 ke motor dapat menyebabkan masalah terutama di bagian driveline. Jadi disebut terutama di bagian clutch dan transmisi. Kekhawatiran terjadi pada oli dengan friksi rendah atau dengan kekentalan yang encer. Yang untuk mobil roda 4 dibutuhkan untuk peningkatan fuel economy atau konsumsi bahan bakar. Ditakutkan akan menyebabkan slip coupling atau buruknya durabilitas gear pada motor. Problem juga sudah ditemui di lapangan ya. Jadi karena ini pabrikan motor Jepang membentuk standar oli untuk motor 4 tak. Jadi ini ada standarnya. Penjelasan sejarahnya bagaimana? Sejarahnya ini juga ada kapan mulai standarnya mulai dipakai kapan. Jadi yang standar pertama itu sampai 2011. Selanjutnya pakai yang standar 2006. Dan ini ada anunya ya, flowchart gimana sih mengajukan JASU itu. Ini ada pengecekan dokumen. Ini sama ya, dijelaskan lagi uji-uji yang harus dilakukan. Kayaknya ini lebih banyak. Jadi yang tadi syarat-syaratnya, yang ini uji apa saja yang harus dilakukan. Ini ada partikelnya yang perlu diketahui. Ini kembali disebutkan soal pembagian JASU-nya, standarnya ini ya. Nah, ini ya ada aturan bila mau berubah formula. Jadi ini disebut bahwa bahan dasar untuk oli 4 tak ini bisa dibagi menjadi base oil dan aditif.
Base oilnya bisa mineral atau sintetik atau campurannya. Aditif ini bisa untuk meningkatkan kekentalan, anti aus atau juga deterjen. Aditif juga seperti V improver, deterjennya dispersan, anti-wear agent, vibration modifier, oxidation inhibitor, pore depression, foam inhibitor, dan lain-lain. Nah, di sini sampai di sini kan udah jelas ya. Udah jelas. Oh ya, ini satu lagi ya. Untuk oli yang sudah tersertifikasi dianjurkan untuk masang logo yang sudah diatur sampai model fontnya, ukurannya macam-macam gitu ya. Jadi ada pengaturan ini. Tapi ya wis sudah lah ya. Dari kita lihat di dokumen ini tidak ada resepnya, nggak ada aturan bahannya. Jadi kalau kita ngomong dokumen jasunya tidak mengatur bahan apa saja yang boleh dipakai ya. Ini cuma nyebut gini gitu ya. Yang ada syaratnya itu hanya yang tadi itu, yang ini hanya ini syaratnya. Jadi dilihat dari angka ini, angka ini. Nah, terserah dari pabrikan mau mencapai angka ini bagaimana. Jadi nggak ada bahannya harus gini gitu ya. Tapi ya limitasi ada sendiri. Kalau suruh nyontoh kan ya, ini kalau dari katanya yang penjelasannya itu adalah dari keberadaan aditif ya, yang pelicin extreme pressure-nya, semacam aditif molybdenum, titanium, pokoknya aditif extreme pressure. Ada tungsten juga. Aditif ini sangat mempengaruhi slip yang friksi yang ini ya. Ini tentunya tekanannya, bebannya, kecepatan gesekannya juga tertentu ya. Karena beda tekanan bakal beda hasil angkanya. Dan ini angkanya sudah distandarkan oleh standar JASO ini untuk menguji slipnya. Jadi nanti bisa ketemu ini. Jadi kalau ngomong soal bahan, dari penjelasan di dokumen lain ya, bukan di dokumen ini, di dokumen satunya bola wis nggak nemu ya. Kalau dicari-cari ya nemu, tapi ya untuk contoh kali ini ya wis dokumen ini saja yang kita pakai. Ini nggak ada penjelasan bahannya harus sekian persen, harus sekian gram gitu, nggak ada. Yang adalah dari hasil uji ini. Dan hasil uji ini dipengaruhi, kalau dari dokumen yang lain itu dipengaruhi oleh aditif extreme pressure. Dengan mengatur aditif extreme pressure, maka angka ini bisa dicapai. Jadi kalau yang lain-lain ini juga disebutkan bahwa bahannya boleh macam-macam, nggak diatur. Base oil boleh mineral, boleh sintetik, boleh campuran, nggak ada kewajiban kurus harus gini. Aditif selain yang extreme pressure juga ya wis sekarep lah. Jadi ya tadi si masnya ngomong soal harga ya. Ya masalahnya yang namanya aditif extreme pressure itu cuma sedikit ya, cuma ya sebagian kecil dari keseluruhan. Misalnya dari bahan dasar utamanya, cairan olinya, juga aditif lain-lain yang disebut di sini. Jadi ya kita balik lagi ke tujuannya JASO itu dibuat ya.
Jadi Jaso itu dibuat adalah karena oli untuk mobil itu terlalu encer, friksinya terlalu rendah. Jadi encernya mempengaruhi, friksi terlalu rendah mempengaruhi. Friksi yang dimaksud ini ya yang di dokumen lain itu dijelaskan dari additive extreme pressure-nya. Jadi ada dua kalau yang perlu diperhatikan dari oli yang aman untuk motor 4 tak. Lower frictionnya ini berhubungan dengan slip coupling ya. Terus lower viscosity ini berhubungan dengan poor gear durability. Nah, kalau kita pakai acuan ini ya, kita tinggal lihat apakah di motor itu ada slip coupling atau enggak. Jadi kalau enggak ada, kita bisa pakai oli apapun, termasuk yang friksinya rendah, termasuk yang extreme pressure-nya, additive extreme pressure-nya banyak. Nah, soal poor gear durability itu kita cuma tinggal lihat dari lower viscosity-nya aja ini. Jangan sampai pakai terlalu encer sehingga gearnya itu jadi mudah rusak. Rasanya itu saja sih batasan antara pemakaian oli mobil bensin, oli mobil diesel di motor. Cuma perlu lihat dari lower fraction yang hubungannya dengan slip coupling, lihat kekentalannya apakah terlalu encer sehingga bisa mengurangi umurnya gear. Ya wis lah, itu saja. Ya, semoga menjawab. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.